Merespon dinamika pembangunan dan perubahan kebijakan nasional, terutama pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah Kota Serang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kota Serang mulai melakukan langkah strategis, yakni dengan menggelar rapat pembahasan awal revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Kota Serang pada Selasa 9 Desember 2025 di ruang rapat kantor DPUPR Kota Serang. Diinisiasi sebagai upaya untuk menjamin keselarasan dan sinkronisasi antara kebijakan tata ruang di tingkat nasional, provinsi, dan regional. Pada tahap pembahasan awal revisi Perda Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020, DPUPR Kota Serang mengundang segenap perwakilan organisasi perangkat daerah atau OPD dan perwakilan dari 6 kecamatan sekota Serang untuk dapat menyampaikan aspirasi, saran, dan masukan untuk dapat menyempurnakan penyusunan dokumen sebelum memasuki tahap pembahasan selanjutnya. Dalam pembahasan tersebut, beberapa isu strategis juga menjadi sorotan dalam penyusunan dokumen revisi Perda Nomor 8 Tahun 2020, di antaranya terkait ketahanan pangan, inflasi, serta pengembangan kawasan industri di wilayah Kota Serang. Melaporkan kepada Pak Wali Kota, kemudian kami ekspos untuk bisa menyelenggarakan agenda pada hari ini. Kenapa saya coba untuk melaporkan dan ekspos kepada Bapak Wali Kota? Kami menginginkan satu program terhadap rencana revisi RT/RW ini tidak gegabah dalam mengambil langkah. Ini harus betul-betul senada dengan kebijakan pemerintah Kota Serang dalam rangka merevisi rencana tata ruang wilayah. Dalam melaksanakan ketahanan pangan, kita butuh adanya kegiatan peternakan misalnya. Ternyata di dalam RT/RW kita tidak mengakomodir terhadap persoalan kegiatan tadi yang mendukung kebijakan pusat, yang mendukung terhadap inflasi yang ada di wilayah Kota Serang. Menjadi bukti komitmen pemerintah Kota Serang dalam menata ulang wajah ibu kota Provinsi Banten melalui instrumen regulasi tata ruang yang merangkul berbagai aspek, mulai dari penegasan terkait arah pemanfaatan kawasan, peningkatan kualitas lingkungan, penataan infrastruktur kota, hingga penguatan daya dukung terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya tarik investasi di Kota Serang. Pembahasan revisi Perda Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020 berlangsung interaktif di mana para peserta yang merupakan perwakilan dari tiap OPD di Kota Serang secara aktif menyampaikan pandangannya terhadap kebijakan penataan ruang maupun potensi dan tantangan terkait penataan ruang di Kota Serang. Yang menjadi menjadi bahan diskusi kami di antara OPD adanya alih fungsi, Pak. Alih fungsi kurang lebih 1.200 meter itu dimohonkan untuk alih fungsi menjadi tadi PSN, Proyek Strategis Nasional, yaitu Koperasi Merah Putih, Pak. Mungkin kami dari LH, pertama yang untuk KLHS ya Mbak Sigit, KLHS itu di peraturan kementerian itu penyusunan beriringan dengan nanti penyusunan RT/RW ini. Apakah nanti KLHS ini karena memang 2026 kegiatan kita, mungkin Pak Haji Eri? Diterangkan Kepala Bidang Penataan Ruang pada DPUPR Kota Serang Sigit Julian, forum pembahasan awal revisi Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang digelar oleh DPUPR Kota Serang bertujuan untuk menjaring informasi dari berbagai stakeholder guna menyempurnakan dokumen revisi Perda yang tengah disusun. Merespon berbagai perkembangan terutama program ketahanan pangan yang digulirkan pemerintah pusat, Sigit mengungkapkan pihaknya juga intens melakukan kajian dan pembahasan mengenai kawasan peternakan dan langkah strategis yang dapat dilakukan dengan mengedepankan faktor lingkungan. Dinas-dinas terkait baik dari Provinsi Banten tadi hadir ya, DPUPR Kota Serang, bidang penataan ruang, kemudian dari kantor pertanahan, kemudian dari internal dinas-dinas terkait yang ada di Kota Serang termasuk kecamatan. Jadi kita ingin menjaring informasi seperti apa kondisi existing di lapangan,
kemudian kebijakan-kebijakan sektoral seperti apa, kemudian kebijakan dari vertikal seperti apa. Tadi kan kita simak bahwa kebijakan pusat, mulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi itu harus terakomodir semua di rencana tata ruang kita. Seperti itu. Program pusat kan ada masalah ketahanan pangan ya programnya. Nah itu juga sedang kita kaji seperti apa peran dari peternakan ini terhadap ketahanan pangan di Kota Serang. Tadi ada yang menyampaikan dari Dinas Pertanian bidang peternakan bahwa kebutuhan akan produk peternakan termasuk telur dan daging itu sekian ton misalkan. Nah itu karena ada program MBG, nah itu meningkat seperti itu. Jadi kebutuhannya tadi sampai ada yang mengantri di rumah potong hewan seperti itu. Jadi kebutuhannya dengan ada MBG memang peternakan ini meningkat seperti itu. Sistem pengelolaan di peternakannya harus mungkin steril setiap jangka waktu tertentu. Kemudian bisa juga ketika keluar masuk kendaraan itu ya itu juga harus steril sehingga meminimalisir bau-bau yang mungkin akan berdampak pada masyarakat seperti itu. Di samping penataan kawasan pada sektor ketahanan pangan, Sigit menyampaikan bahwa pembahasan revisi Perda RT/RW Kota Serang juga mencakup penataan kawasan industri yang rencananya akan dilakukan perluasan. Langkah ini diperlukan untuk menjawab kebutuhan ruang industri yang terus meningkat, sekaligus memastikan setiap pengembangan kawasan tetap selaras dengan pengendalian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, penataan ulang kawasan industri tersebut juga akan diiringi dengan penegasan konektivitas infrastruktur dan penyediaan aksesibilitas dalam rangka mendorong pertumbuhan investasi yang lebih terarah dan kompetitif, sehingga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal di Kota Serang. Karena kalau kita nilai ini kita sedang ada potensi untuk investasi industri seperti itu. Kedua, kita memang butuh pola ruang atau butuh kegiatan usaha yang bisa menyerap tenaga kerja. Dengan terserapnya tenaga kerja ini ekonomi masyarakat bisa bergerak seperti itu. Jadi kita tadi disampaikan di forum juga ada saran masukan, kita harus menyediakan pola ruang yang memang akan berdampak pada masyarakat. Ya contohnya industri itu. Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kota Serang Iwan Sunardi. Sejalan dengan dinamika pembangunan dan potensi di masing-masing wilayah, revisi Perda RT/RW menjadi bagian penting untuk dapat menyempurnakan kebijakan yang belum terakomodir pada perda sebelumnya, terutama mengenai penataan kawasan peternakan maupun pengembangan kawasan industri yang dapat menyerap tenaga kerja lokal. Iwan menambahkan dalam prosesnya tidak hanya OPD dan kecamatan, pembahasan revisi Perda Kota Serang nomor 8 tahun 2020 juga akan melibatkan segenap unsur masyarakat, sehingga kebijakan ini nantinya dapat memberikan dampak positif yang langsung menyentuh masyarakat. Kita mengundang pada hari ini, tahapannya baru mengundang para OPD dan kecamatan. Nah, nanti tahapan berikutnya kita akan mengundang kecamatan, kelurahan khusus dengan tokoh-tokoh masyarakat yang bisa mewakili masyarakat yang ada di wilayahnya. Sehingga apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi keinginan daripada wilayah masing-masing dan masyarakatnya bisa terakomodir di dalam rencana tata ruang kita. Gitu. Kan tentunya tadi saya menginginkan dengan pola ruang atau tata ruang yang sedang kita susun ini betul-betul pembangunan di Kota Serang bisa betul-betul merata, ya. Kemudian bisa program-program pemerintah pusat bisa diterapkan di pemerintah Kota Serang dalam rangka tadi penurunan stunting, penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran, kemudian juga program ketahanan pangan bisa terakomodir, termasuk bagaimana pemerintah Kota Serang yang sedang gencar pada tahun ini untuk menarik investasi dari luar, sehingga pembangunan di Kota Serang tidak lagi tertuju dan tertumpu di wilayah perkotaan, tapi bisa menyebar di 6 kecamatan. Gitu.
Dengan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan di Kota Serang, diharapkan proses penyusunan dokumen revisi Perda RT/RW dapat berjalan optimal serta membawa dampak nyata terhadap kemaslahatan masyarakat Kota Serang.